Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 4, yaitu tentang bencana alam. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang membuat kalimat pujian, memberikan kalimat pujian kepada orang lain, tahu aturan-aturan saat makan, membuat perahu dari botol plastik, membuat kincir angin, kemudian sudah bisa berjalan di air tanpa berpegangan, kemudian sudah berani jongkok di air, membandingkan waktu dengan satuan tidak baku, dan yang terakhir sudah bisa mengurutkan waktu dengan satuan tidak baku. Ayo anak-anak, kita buka halaman 156. Kita baca bareng-bareng ya. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir, tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, Ibu Guru mau tanya, siapa yang memberi bencana alam kepada kita ya? Iya, tentunya bencana alam itu dari Allah. Hanya pasti ada sebabnya. Sebab-sebabnya apa? Seperti yang tadi kita baca, seperti banjir. Banjir itu disebabkan oleh apa? Banjir disebabkan oleh manusia yang menebang pohon sembarangan. Atau ada juga manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita jaga bumi kita. Jangan sampai kita menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, karena akan mengakibatkan bencana alam untuk kita semua. Ayo anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 1, halaman 157. Nah, kita akan membaca teks berita di bawah ini tentang yang berjudul Bencana Alam di Desa Sukamaju. Yuk kita baca sama-sama ya pinter. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, di bawah ada kolom yang berwarna hijau. Kita baca sama-sama pertanyaannya. Apa yang terjadi di Desa Sukamaju? Menurut teks
yang tadi kita baca kira-kira apa ya yang terjadi di daerah Sukamaju? Ya, pinter. Yang terjadi di daerah Sukamaju yaitu ada bencana alam angin topan yang melanda desa Sukamaju. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa mereka berterima kasih? Ayo, siapa yang tahu kenapa mereka berterima kasih? Iya, penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih karena banyak orang sudah memberikan bantuan kepada mereka. Ada yang memberikan bantuan tenda untuk tidur, ada yang memberikan bantuan selimut, dan ada juga yang memberikan bantuan makanan. Nah, Ibu Guru ingin memberitahu kepada kalian bahwa jika kita mendapatkan pertolongan sekecil apapun, kita harus mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih. Coba kenapa kita harus berterima kasih? Iya, karena mengucapkan terima kasih itu tandanya kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan kepada kita. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-temannya berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa desa Sukamaju. Nah, kita buka halaman 159 ya. Kita akan membacakan percakapan Siti dan teman-temannya. Paling atas itu ada Siti dan Lani sedang berbincang-bincang. Ya, kita baca ya. Siti berkata, "Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju." Kemudian Lani berkata, "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." Nah, Ibu mau tanya dulu sebelum kita melanjutkan percakapannya. Siapa yang mengucapkan terima kasih? Iya, Lani berterima kasih kepada Siti. Kenapa Lani berterima kasih kepada Siti? Karena Siti sudah memberitahu tentang berita yang ada dalam radio. Ayo kita lanjut lagi. Ada percakapan antara Beni dan Dayu. "Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu?" kata Beni. "Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Di desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan," kata Beni. "Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju." "Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah membantu korban bencana alam," kata Siti. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari kita menolong orang yang terkena bencana alam. Nah, ternyata teman-teman kita di buku tematik itu semuanya adalah para penolong
Hebat ya. Nah, berarti kita juga harus mencontoh teman-teman yang ada di buku. Nah, bencana alam bisa terjadi kapan saja, itu memang benar. Kita tidak ada yang tahu kapan bencana itu akan datang. Dan bencana alam itu bisa menimpa siapa saja. Contoh bencana alam yang terdekat saat ini yaitu adanya virus corona. Itu merupakan bencana alam yang mendunia. Nah, kita sebagai orang yang tidak terkena virus corona harus sangat bersyukur dengan cara berterima kasih kepada Allah dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak dari virus corona ini. Karena setelah terjadinya virus corona ini, banyak sekali orang-orang yang kehilangan tenaga kerja, orang-orang yang di PHK, orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tidak bisa untuk membeli makan, minum, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah. Dari percakapan tadi kita bisa menyimpulkan siapa saja yang mengucapkan ungkapan terima kasih. Ya, yang pertama ada Lani. Lani berkata, "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." Nah, itu termasuk contoh ungkapan terima kasih. Kemudian ada juga Siti. Terima kasih itu korban bencana alam. Nah, itu ungkapan terima kasih yang diucapkan oleh Siti. Nah, sekarang kita bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Di bawah ada Beni, Dayu, dan Edo sedang bermain sambil mengucapkan terima kasih. Nah, kata Beni, "Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka." Dayu berkata, "Jika saya membantu Edo mengobati lukanya, maka apa yang dikatakan Edo? Saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku." Nah, itu contoh ungkapan terima kasih. Sekarang kita buka halaman 162. Kita akan belajar membuat kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulis pada garis yang sudah tersedia. Ibu guru akan memberikan 2 contoh. Yang selanjutnya kamu membuat kalimat sendiri ya. Yang ke-1 ada kata makanan. Kira bagaimana ya kalimat ungkapan terima kasih dari kata makanan? Terima kasih Ibu karena sudah membuatkan makanan yang sangat enak. Itu berarti kita berterima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan makanan terenak. Yang kedua dari kalimat buku. Kalimat buku. Kira-kira apa ya ungkapan terima kasih yang berasal dari kata buku? Ibu guru kasih contoh ya. Contoh buku. Edo, terima kasih karena kamu sudah meminjamkan bukumu kepadaku. Nah, itu berarti ungkapan terima kasih kepada Edo karena sudah meminjamkan buku. Untuk selanjutnya nomor 3, 4, dan 5 silahkan
membuat sendiri dan nanti minta dikoreksi sama ibumu ya. Oke anak-anakku, sekarang buka halaman 168 pembelajaran 2 tentang aktivitas air. Kita baca sama-sama ya. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Ibu mau tanya dulu, kalian pernah berenang kan? Nah, ketika berenang kita harus tetap menjaga keselamatan kita. Kita harus tetap berhati-hati saat berada di dalam kolam. Ketika kita berenang, kamu harus tetap meminta orang dewasa untuk menemanimu, atau kita tetap berpegangan di pinggir kolam agar tetap selamat saat beraktivitas di dalam kolam. Nah, kita akan lanjut membaca cerita tentang bencana banjir yang ada di halaman 169. Kita baca bersama-sama ya. Banjir mengenai rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Kita masuk ke pembelajaran 3, halaman 171. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Nah, yuk kita baca percakapan Lani dan teman-teman. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Kata Lani. Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita lakukan? Kata Edo. Benny berkata, saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Dayu berkata, saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit, kata Edo. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi, kata Siti. Kemudian Lani berkata, saya yang membantu. Kemudian Benny berkata, saya jadi kepala desa yang akan membantu penduduk yang mengungsi. Nah, kamu boleh lakukan bermain peran tersebut di rumah bersama ayah, ibu, atau adik dan kakakmu. Kita akan masuk ke pembelajaran di halaman 170. Suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu, di dalam kelas terasa dingin.
Lani ingat, semalam hujan deras, udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Kita baca percakapan Lani dan Edo. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku udara hari ini cukup dingin, kata Edo. Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda. Sekarang kita akan bermain sambil mengukur suhu. Ibu guru mau tanya dulu, bagaimana suhu udara yang ada di rumahmu sekarang? Apakah panas ataukah dingin? Nah, sekarang kalau lihat di halaman 175, ada Edo yang sedang bermain sambil mencoba mengukur suhu. Edo mengukur suhu dengan alat tidak baku. Gambar yang pertama, Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Lalu Edo berjalan keluar kelas. Nah, di luar kelas Edo memegang batu yang ada di halaman sekolah. Batu terasa panas. Ayo mengukur benda yang ada di rumahmu ya. Silakan coba kalian tulis di halaman 176. Berada apakah di dalam rumah atau di luar rumah. Nah, kemudian kalian cek suhunya, apakah suhunya panas atau suhunya dingin. Kalian boleh mengecek suhunya dengan menggunakan satuan tidak baku seperti yang Edo lakukan menggunakan telapak tangan. Contoh nomor 1, kursi. Nama bendanya kursi. Lokasi bendanya ada di dalam kelas, suhunya dingin. Kemudian yang kedua, batu, ada di halaman rumput, suhunya panas. Silahkan kalian isi nomor 3 sampai nomor 10. Benda-benda yang tentunya ada di dalam atau di sekitar rumah kamu. Selanjutnya di halaman 177 kita akan membandingkan suhu antara dua benda A dan B. Nah, kamu setelah mengisi tabel di halaman 176, pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu. Yang tidak ada di tabelmu ya. Cari dan pegang bendanya lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara keduanya. Manakah yang terasa lebih panas atau yang terasa lebih dingin? Gambar benda pada kotak-kotak yang ada di bawahnya, yang ada di kolom A dan B yang berwarna hijau. Silahkan di benda A kalian pilih bendanya, kemudian gambar bendanya. Tentunya yang A lebih panas dan benda B lebih dingin. Kemudian tugas yang B, urut suhu dua benda C dan D. Benda C ada yang lebih panas dan tentunya benda D yang lebih dingin. Kamu kemudian gambar kembali. Benda C, bendanya apa? Silahkan bebas cari benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda B tentunya yang lebih, benda D ya, tentunya yang lebih dingin. Silahkan digambar di kolom D. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembelajaran 4 halaman 180. Mari aktivitas di air. Apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di air, selalu siap siaga apabila terjadi bencana. Nah, karena kita sekarang tidak
belum bisa mempraktekkan berjalan di dalam air, tentunya kamu harus ingat ketika dulu kita kan pernah berenang. Nah, tentunya jika anak yang sudah pernah melakukan berenang pasti pernah belajar berjalan di air. Nanti kalau suatu saat musibah virus corona sudah tidak ada lagi, kita minta ayah dan ibu ajak berenang ya. Nah, kemudian nanti kita praktekkan bagaimana cara berjalan di air. Oke. Nah, kemudian kita akan membaca percakapan antara Dayu dan Lani. Lelah ya setelah beraktivitas di air, Lani. Bolehkah saya meminta tolong? Kata Dayu. Lani berkata, memang lelah, tapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani, kata Dayu. Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Nah, pernahkah kamu membantu orang lain? Apa yang harus kamu ucapkan? Coba, ibu guru mau tanya, apakah anak-anak pernah meminta bantuan orang lain? Tentu pernah ya. Setelah kita dibantu orang lain, kira-kira apa ya yang harus kita ucapkan? Ya betul, setelah kita ditolong oleh orang lain, tentunya kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, di halaman 182, permintaan tolong. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong kepada temanmu. Tugasnya, tulis kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut. Nomor 1, payung. Nah, di sini sudah ada contohnya. Pa, minta tolong ambilkan payung. Di luar sedang hujan deras. Nah, tentunya ketika kita meminta tolong, harus menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak boleh marah-marah ketika meminta tolong. Yang nomor 2, ada kata air. Kira-kira bagaimana ya kalimat yang tepat tentang permintaan tolong dari kata air? Ibu guru kasih contoh ya. Ibu, tolong tumpahkan air dari ember ya, karena saya tidak kuat mengangkatnya. Nah, itu contoh kalimat minta tolong dari kata air. Setelah itu, nomor 3, 4, 5, dan 6, silahkan kalian membuat sendiri. Dan setelah itu, mintalah untuk ibumu, ayahmu, atau kakakmu untuk mengecek hasil pekerjaanmu. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 5. Kita langsung ke halaman 186 ya, yaitu tentang percobaan suhu air. Nah, bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka untuk mengikuti percobaan. Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacakannya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih. Nah, ibu guru akan membacakan petunjuk percobaan yang dilakukan Edo. Anak-anak silakan lakukan percobaan di rumah dan minta bantuan kepada orang tuamu ya. Yang pertama,
Siapkan 3 buah wadah A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Yang kedua, ketiga wadah tersebut diisi dengan air yang sama banyak. Yang ketiga, jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. Mintalah seorang teman. Nah, kalau di buku mintalah seorang teman untuk maju ke meja, sekarang percobaannya kamu sendiri ya yang lakukan di rumah. Kemudian, tolong masukkan tangan kanan ke wadah A dan masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Kan oleh tangan kirimu. Tulis di buku tematik ya. Langsung di buku paket tematik. Kamu langsung isi. Nah, yang nomor 6-nya, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Nah, di bawah ada 4 pertanyaan. Kamu langsung jawab di situ ya, di buku paketmu. A. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? B. Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? C. Dapatkah tangan kananmu dan kirimu merasakan hal yang sama? Dan D. Mengapa demikian? Silakan tulis jawabanmu di buku paket. Kemudian, urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah tersebut. Urutkan dari yang terpanas. Silakan diisi. Setelah melakukan percobaan tadi, silakan foto ketika kamu melakukan percobaan dan kirim fotonya ke ibu guru ya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6. Kita baca ya. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin, 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala Desa Melati, pergi ke Desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala Desa Mawar. Pak Budi berkata, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Kata Pak Ali, "Baik Pak Budi, saya siap membantu Desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk Desa Mawar." Kemudian Pak Budi berkata, "Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan Desa Mawar." Pak Ali bersama penduduk Desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke Desa Melati. "Ayo," kata Pak Ali, "ayo kita bantu Desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa," kata penduduk Desa Mawar 1. "Penduduk Desa Melati mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan." Kemudian kata penduduk Desa Mawar 2, "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum." Penduduk Desa Mawar 4,
Dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah, setelah kita membaca cerita di atas, kita akan menentukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Ada nomor 1, contohnya, Pak Ali tolong bantu kami. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Budi. Ayo, kita buka lagi halaman 191. Mana ya kalimat permintaan tolong yang lainnya? Nah, permintaan tolong ada yang diucapkan oleh Pak Ali. Tolong dirikan tenda di balai desa. Oke, tulis ya. Di nomor 2, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Yang ketiga, kita cari lagi. Tolong ada di penduduk desa Mawar 2. Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, satu lagi kita cari ungkapan permintaan tolong. Desa Mawar 3 yaitu ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas halaman 193. Bacalah kalimat berikut, kemudian berilah tanda checklist jika termasuk ungkapan permintaan tolong dan berilah tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. A. Waspadai datangnya bencana alam. Ayo, itu termasuk permintaan tolong atau bukan? Ya, bukan. Si tanda silang. Yang B. Kami membutuhkan bantuan. Kira-kira itu termasuk kalimat ungkapan permintaan tolong? Tidak. Iya, karena ada membutuhkan bantuan makanan. Kasih tanda checklist. C. Mohon kecilkan suara radiomu. Termasuk ungkapan permintaan tolong, berarti kamu kasih tanda checklist. D. Minta tolong antarkan ibu ke pasar. Ayo, termasuk permintaan tolong atau bukan? Ya, termasuk ungkapan permintaan tolong. Kalian kasih checklist ya. Lanjut ke E. Tolong jaga tempat minumku. Termasuk kalimat ungkapan permintaan tolong atau tidak? Ya, termasuk. Kasih checklist. Ambilkan selimut untuk bapak itu. Ya, itu juga termasuk pada ungkapan permintaan tolong. Berarti kamu kasih checklist. Nah, sekarang buka halaman 196. Kita baca ya, bareng-bareng. Bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Beni dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Siti mengajak teman-temannya sambil belajar. Siti bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan.
Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani. Beni menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah ada perbedaannya? Mengapa demikian? Ayo kita cobalah lakukan bersama temanmu. Karena kita belum bisa bertemu dengan teman-teman, maka kita lakukan bersama keluargamu. Ajaklah keluargamu bermain untuk mengukur suhu tubuh ya. Kita akan belajar membandingkan suhu badan keluargamu. Silahkan anak-anak buka halaman 198. Kalau di buku kita melakukan percobaan bersama teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan percobaan bersama keluarga. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Jadi ajak 3 orang keluargamu. Pegang dahi keluargamu dan rasakan suhu badannya. A. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Tulis jawabanmu di buku ya. B. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? C. Sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan keluargamu. Kemudian urutkan suhu badan dari yang paling panas. Tulis ya di titik-titik yang masih kosong. Sekarang nomor 2. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang bersama keluargamu ya. Pegang dahi keluargamu dan rasakan suhu badannya. Sama seperti tadi di atas. Siapakah yang badannya paling terasa panas? B. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? C. Bandingkan suhu badan keluargamu. Urutkan suhu badan yang paling panas. Alhamdulillah, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 di subtema keempat sudah selesai. Dan akhirnya buku tema 8 tentang peristiwa alam sudah selesai. Yuk kita membuat kesimpulan sebelum kita tutup ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang kalimat terima kasih. Tentunya kita harus berterima kasih jika kita sudah ditolong oleh orang lain. Yang kedua, tadi kita sudah membuat kalimat permintaan tolong, membaca teks, sudah mengukur suhu badan dengan tangan, dan kita sudah bisa membedakan mana suhu yang panas dan mana suhu yang dingin menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan telapak tangan. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan bersama keluarga kita di rumah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada ibu guru. Semoga meskipun kita belajar di rumah, kita tetap semangat ya. Jangan malas-malas untuk belajar. Sekian dari Bu Erma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.